Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada pagi yang cerah ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita melakukan perawatan sederhana untuk tanaman di sekitar rumah kita. Dan yang pastinya di sini lagi-lagi kita menggunakan alat dan bahan dapur yang kita gunakan sebagai penyubur tanaman dan juga untuk mengendalikan hama agar tanaman kita tetap subur hingga kita panen nantinya. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu di channel Bertani Buah ini. Aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Jadi untuk mempersingkat waktu di sini kita langsung saja mempersiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan untuk melakukan perawatan tanaman kita agar dapat tumbuh dengan subur dan segera bisa kita panen. Yuk. Jadi di sini kita membutuhkan yang namanya micin ataupun MSG. Dan di sini saya menggunakan Ajinomoto karena selain harganya yang terjangkau juga murah untuk didapatkan. Selanjutnya di sini kita membutuhkan sabun cair. Yang mana sabun cair ini yang biasa digunakan untuk melakukan pencucian piring di rumah. Selanjutnya di sini kita menggunakan sendok. Yang mana sendok ini nantinya kita gunakan untuk melakukan penakaran Ajinomoto dan juga sabun cair yang akan kita gunakan untuk melakukan perawatan tanaman kita. Selanjutnya di sini kita gunakan adalah pupuk kandang. Dan perlu diperhatikan di sini yang kita gunakan adalah pupuk kandang, bukan kotoran hewan. Untuk melihat ciri fisik dari pupuk kandang ini jika dipegang seperti ini terasa dingin, gembur, tidak lengket dan juga tidak berbau. Selanjutnya di sini kita menggunakan dedaunan kering, yang mana di sini saya memilih untuk menggunakan daun bambu yang kita gunakan sebagai kompos alami yang fermentasinya langsung dilakukan pada media tanam untuk memenuhi asupan nutrisi tanaman yang kita tanam di pot maupun di tanah secara langsung. Selanjutnya di sini kita membutuhkan air, yang mana air ini nantinya kita gunakan untuk melarutkan sabun cair dan juga micin dalam penggunaan nantinya. Dan terakhir di sini kita membutuhkan semprotan, yang mana semprotan ini kita gunakan untuk melakukan penyemprotan micin dan juga sabun cair pada proses yang kita lakukan nantinya. Oke, jadi di sini kita langsung saja ke tahap pertama. Kita melakukan pembasmian hama menggunakan sabun cair. Jadi di sini kita menggunakan setengah sendok sabun cair yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Dan kemudian kita melakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman, baik itu yang terkena hama ataupun yang tidak diserang hama, untuk memastikan tanaman yang kita rawat bebas dari hama. Kita aduk secara merata untuk memastikan seluruh sabun cair yang kita gunakan ini terlarut sempurna ke dalam air. Larutan sabun cair sudah bisa kita gunakan untuk melakukan pembasmian hama yang ada pada tanaman yang kita tanam di sekitar rumah kita. Setelah kita melakukan penyemprotan menggunakan sabun cair untuk membasmi hama tanaman kita, maka di sini kita diamkan saja sekitar 20-30 menit atau sampai kita melihat hama yang menyerang pada tanaman kita itu benar-benar mati. Kemudian kita melakukan penyemprotan keulang dengan menggunakan air bersih untuk melakukan pembilasan agar sabun cair yang kita semprotkan ke tanaman kita itu bersih sehingga tanaman kita tidak ikut mati bersama dengan matinya hama yang kita semprot menggunakan sabun cair itu. Selagi menunggu sabun cair itu bekerja, dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita menunggu 20-30 menit kemudian untuk melakukan pembilasan pada tanaman yang sudah kita semprot menggunakan sabun cair. Jadi tidak ada salahnya di sini kita melakukan pemupukan dan juga pemberian kompos pada tanaman yang kita tanam di sekitar rumah kita. Dalam proses penggunaan daun kering dan juga pupuk kandang, di sini kita perlu mengurangi sedikit media tanam yang berada di dalam pot ini. Setelah dikurangi seperti ini, sekitar 4 jari, maka di sini kita langsung saja memberikan daun kering pada permukaan
media tanam yang sudah kita kurangi. Berikan secara merata pada permukaan media tanam. Kemudian kita tutup dengan menggunakan pupuk kandang. Kemudian di sini kita melakukan penyiraman untuk membasahi daun kering yang berada dalam media tanam untuk mempercepat proses pembusukan sehingga bisa langsung terserap oleh akar tanaman. Jadi setelah sekitar 20 menit kita melihat di sini hama ulat daun yang menyerang pada tanaman ini sudah mati. Setelah kita melihat hama yang menyerang pada tanaman kita itu sudah mati, maka di sini kita perlu melakukan pembilasan menggunakan air bersih untuk membersihkan sabun cair yang kita semprotkan ke tanaman yang kita punya. Setelah kita melakukan pembersihan atau pembilasan menggunakan air bersih yang kita semprotkan ke seluruh bagian tanaman, maka selanjutnya di sini kita melakukan penyuburan tanaman kembali. Kalau tadi sebelumnya sudah kita lakukan penyuburan tanaman melalui media tanam, yaitu kita memberikan pupuk kandang dan dedaunan kering yang nantinya akan terfermentasi secara alami pada media tanam yang akhirnya nanti berfungsi sebagai kompos. Maka sekarang kita kembali melakukan penyuburan melalui batang, daun, dan dahan, yaitu dengan cara kita melakukan penyemprotan micin ke seluruh bagian tanaman. Jadi kita di sini menggunakan micin setengah sendok makan saja. Kemudian kita beri 2 liter air. Kemudian kita aduk agar seluruh micin atau MSG yang berada di dalam semprotan ini terlarut dan merata pada air yang kita gunakan. Kemudian kita langsung saja melakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman. Jadi di sini saya akan tunjukkan hasil perawatan rutin tanaman lemon yang sudah saya tanam sekitar 6 bulan yang lalu. Dan tanaman lemon ini sudah mulai berbunga. Tanaman lemon ini juga sudah mulai berbuah, walaupun masih sedikit, tetapi setidaknya sudah menunjukkan hasil usaha yang kita lakukan itu tidak sia-sia. Dan perawatan yang dilakukan ini hanyalah menggunakan perawatan sederhana saja, yaitu dengan memaksimalkan penggunaan kompos, pupuk kandang, dan juga bahan dan bumbu dapur. Jadi seperti itulah cara kita melakukan perawatan tanaman yang ada di sekitar pekarangan rumah kita. Kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada seperti bahan dapur yang kita gunakan untuk menyuburkan tanaman. Selain itu kita juga bisa memanfaatkan sampah kering dedaunan
yang kita gunakan sebagai pupuk kompos untuk menyuburkan media tanam yang kita gunakan pada tanaman yang kita tanam di dalam pot maupun di tanah secara langsung. Dengan kita fokus melakukan perawatan tanaman di sekitar rumah kita, menjadikan kita tidak perlu merasa bosan di rumah karena mengikuti program dan anjuran pemerintah untuk tetap di rumah saja. Dengan kita di rumah saja, kita turut membantu untuk memutuskan mata rantai penyebaran virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19. Jadi jangan tunggu apa yang bisa kita lakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya dan segera nikmati hasilnya. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.